Oke semuanya, saya Gabriel Manasisian dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai pengolahan data sumber daya ikan di Cakalang di PPSC Cilacap, Jawa Tengah. Sebelumnya saya sudah memiliki data yaitu dari tahun 2020 hingga 2025. Oke, sebelum itu kita harus mencari dari total produksi dan juga jumlah rata-rata maksimum dan minimumnya. Sebelumnya kita mencari dulu total produksinya yang berasal dari total produksi dari rawai, gillnet, dan juga pancing. Setelah itu, setelah kita mendapatkan, lalu kita jumlahkan dari semuanya dari rawai, gillnet, pancing, dan juga total produksinya. Oke, sebelumnya setelah itu kita ngitung rata-ratanya seperti sama kayak jumlah, kita jumlahin ke bawah, lalu kita menentukan nilai maksimumnya dari rumus max sama dengan max, lalu kita blok semuanya, lalu kita drag ke samping. Setelah itu minimumnya, setelah kita dapat, lalu kita mencari standarisasinya. Tapi sebelum itu kita rangkum dulu produksi-produksinya yang ada di Cilacap tersebut. Oke, di sini saya sudah mempunyai datanya. Dari mana saya dapat produksi-produksi ini? Yaitu dari produksi yang ada di sebelah tabel tersebut. Ada beberapa, contohnya ada gillnet, pancing, dan juga ada total produksinya tentunya. Oke, sudah kita salin semuanya, lalu kita seperti yang sebelumnya kita jumlahin dari produksi-produksinya. Setelah itu kita mendapatkan ini. Oke, setelah kita menemukan, lalu kita buat CPUE masing-masing alat tangkap. Bagaimana cara membuatnya? Kita buat tabel seperti ini. Ada tahun, produksi, upaya, CPUE, produksi, upaya, CPUE, produksi, upaya, CPUE. Nah, dari tahun 2020 hingga 2025. Oke, setelah itu, setelah kita dapat, nah nilai CPUE ini dari hasil produksi dan juga upaya. Jadi hasil produksinya dibagi dengan upaya. Kita menemukan hasilnya, lalu kita drag ke bawah. Dan CPUE totalnya ini total dari CPUE tersebut. Lalu kita menentukan nilai dari FPI. FPI itu dapat dari, nah ini. Sebelumnya saya sudah mendapatkan datanya. FPI itu kita klik dari rata-rata CPUE-nya, baru kita bagi, lalu kita klik lagi, lalu kita kasih tanda dolar. Lalu muncul hasilnya. Begitupun dengan gillnet dan juga pancing. Sekarang kita membuat nilai dari upaya standarisasinya per tahun tentunya. Oke, setelah kita buat tabelnya, kita memperoleh datanya. Nah, data ini dari upaya rawai, terus upaya rawai standar, yaitu trip dikali FPI. Jadi nilai ini dikali dengan sesuai dengan alat tangkapnya ya. Ini rawai, ini gillnet, ini pancing, dan juga ada total standarnya.
Nah, setelah itu kita menentukan nilai dari CPUE-nya sendiri. Nah, nilai CPUE ini kita buat dulu grafik. Kita buat tabel. Kita sesuaikan total produksi dan juga total standar. Nah, ini per ton ya. Oke, setelah itu, nah, CPUE ini kita dapat dari tentunya nilai ton per standar ya. Kita hitung dulu, sama dengan ton dibagi dengan standar ya. Lalu kita klik enter, lalu kita drag ke bawah. Setelah itu, bagaimana cara dapat perubahan CPUE-nya? Sama dengan ini, karena yang pertama tidak ada, kita strip ya. Sama dengan buka kurung D ini, baru dibagi dengan ini, tutup kurung, lalu dibagi dengan ini. Dibagi dengan nilai yang atas ya. Oke. Kita manual aja nih. Karena tidak mendapatkan data persennya, oke, kita sudah mendapatkan yang tahun 2021 paling besar ya, 16%. Nah, setelah itu kita rapikan dulu nih tabelnya. Setelah kita membuat ini, kita buat juga rata-rata dari CPUE ini. Rata-rata CPUE-nya oke, sama dengan average kurung, kita drag bawah, kita enter. Kita menemukan ya hasilnya teman-teman. Hasilnya itu 0,596. Oke, setelah itu kita membuat grafiknya. Nah, kita buat grafiknya. Ke insert, kita buat oke. Oke, kita sudah membuat grafiknya. Ini grafik CPUE tahunan ikan cakalang 2020 hingga 2025. Kita juga sudah memberikan keterangannya.
Oke, setelah itu kita membuat estimasi MSY-nya. Oke. Kita buat tabel baru di sini sebelahnya. Estimasi MSY. Estimasi MSY. Sini kita menggunakan metode Fox. Dan Walter Hilbert. Oke, setelah kita buat ininya, kita buat data dasarnya dulu. Data dasar dari CPUE. Oke, kita membutuhkan tahun pastinya. Tahunnya kita copy aja. Lalu upaya standarisasi dan LN CPUE-nya. Oke, sudah jadi. Setelah itu kita buat perhitungannya. Dari mana? Dari sini, karena trip standar ya. Kita drag ke bawah tentunya. Oke, setelah itu CPUE Y per E nya. Ini dari sini. Nah, setelah itu kita LN CPU-nya. Kita buat lagi. Dari mana? Kita masukkan sama dengan LN kurung. Oke, kita menemukan hasilnya. Setelah itu kita membuat parameter kita membuat data perbandingannya ya. Oke. Pesan perbandingan dari hasilnya yaitu kita harus membuat parameternya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Setelah itu kita membuat TAC dan total allowable cache dibagi dengan jumlah tangkapan.
Oke, sebelum itu kita membuat dulu parameternya. Yang pertama itu parameter dari metode Fox terlebih dahulu. Oke, kita buat dulu parameter di sini ya. Parameter dan juga nilai. Pertama ada slope, interest, oke, lalu nilainya diperoleh dari sama dengan slope kurung nilai ini dibagi dengan upaya ya. Oke, di sini ada kesalahan. Terus nilainya 000 ya, teman-teman. 0,000. Oke, kita memperoleh datanya dari data slope-nya. Lalu kita mencari data intercept sama seperti data slope tersebut. Yaitu nilai dari ln-nya dibagi dengan nilai dari upaya ya. Oke, kita memperoleh dan juga kita nyari koefisiennya dari sama kayak tadi ya, koefisiennya dari nilai ln-nya dan juga nilai dari upayanya. Oke, kita memperoleh ini untuk berlaku untuk metode Fox dan Water-Hilborn ya. Bedanya ini ln apa untuk
nilai koefisiennya 0,02 untuk metode Fox. Begitu pula dengan metode Hilborn ya, dengan mendapatkan hasil yang sama. Hanya lebih besar sedikit, 0,331. Kita masuk di TACD. Tapi sebelum itu kita membuat ringkasan perbandingannya ya. Untuk ini kita masukkan value of minimumnya. Dan ini min 13. Kita masukkan ini, lalu kita masukkan ini, lalu nilai refnya (0,02) 0,165. Mau dibuatkan jadi 0,02. Oke. Setelah itu kita masuk ke mencari TAC ya teman-teman. Sebelumnya kita membuat tabel seperti biasa, yaitu metodenya dan juga perintilannya. Di sini ada metode MSY, faktor JTB-nya, dan beberapanya. Karena ini kita MSY-nya 80%, Fox Hilton. Kita masukkan faktor Hilton ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita masukkan tadi MSY protonnya. Dengan ini dengan 31. Oke, setelah itu faktor JTB-nya. Ini 80%. 80%. Begitu juga yang di bawahnya. Nah, ini kita peroleh dari pembagiannya ya. Ini dibagi dengan ini. Dikali. Mohon maaf. Dikali. Oke, dapat hasilnya dengan keduanya. Setelah itu kita mencari pemilihan metodenya. Nah, di sini kita memerlukan data perbandingannya ya. Kita buat dulu. Jadi kita buat tabel perbandingan di sini. Tabel perbandingan untuk membandingkan kedua metode tersebut. Mana yang paling relevan untuk dilakukan pengecekan data cakalang. Oke. Kita tulis terlebih dahulu tabel perbandingannya. Lalu di sini ada kriteria. Kita kesimpulan aja langsung.
Jadi yang paling relevan tuh untuk tabel ini pemberian data tersebut. Oke, kesimpulannya itu metode dari dua metode tersebut secara itu kita menggunakan metode yang paling relevan, yaitu metode Walter-Hilbert atau Schaeffer. Kenapa paling relevan? Karena di metode tersebut menampilkan data CPUE-nya dan serta perbandingan dari upaya tangkap dan CPUE, hubungan linear ini ya. Oke, saya dapat simpulkan begitu. Sekarang kita membuat rincian tabel perhitungannya, rincian keuntungan dan juga rincian dari per tahun. Pertama-tama kita buat dulu ini grafiknya, tabelnya, total produksi dan segala macamnya. Oke, di sini kita mempunyai tahun 2020 hingga 2025. Total produksinya yang di awal tadi menggunakan total produksi yang ini. Oke, setelah itu kita drag bawah. Nah, kita menghitung keuntungan itu menggunakan sama dengan dikali ya. Nah, ini lalu kita kasih tanda dolar. Oke, kita memperoleh sebelumnya kita membuat harganya dulu. Harga dari asumsi harganya ya. Jadi harga jualnya itu dengan harga beli. Harga jual kita asumsikan 20.000. Harga jual kita asumsikan jadi 2.000.
20.000. Lalu harga jualnya per ton itu kita ambil harga 20 juta karena 20.000 dikali 100 mendapatkan 20 juta. Oke, kita sudah mendapatkan harganya, lalu kita masukkan ini dengan dikali produksi harga jual per ton, lalu kita kasih tanda. Oke, kita mendapatkan 90 juta ya dalam tahun 2020. Kita gerak ke bawah dan ini hasilnya. Total biayanya dari sini ya teman-teman, karena biaya atau trip. Total biaya tripnya 210.000. Oke, kita masukkan dulu. Sebentar. Salah ya. Dari mana kita mendapatkannya? Jumlah biaya per trip yaitu ini. Jumlah biaya per trip ya. Sebentar, jumlah biaya per trip. Ini dikali semua ya teman-teman. Jumlah biaya per tripnya yaitu ini dikali dengan ini, lalu kita enter. Dikali tambah salah ya teman-teman, datanya
Oke, kita mendapatkan keuntungan bersihnya. Penerimaan dikurang dengan biaya. Penerimaan dikurang dengan biaya. Penerimaan dikurang dengan biaya. Kita buat juga totalnya di sini. Total. Langsung ke bawah. Lalu ini kita buat juga dari total keseluruhan ya. Persennya kita tidak bisa pakai. Lalu kita membuat rata-rata per tahun. Ratanya dapat dari ratanya terlebih dahulu. Biaya tangkapannya kita buat juga. Kita memperoleh ya semuanya data dari rata-rata dari kebersihan keuntungan semuanya lah. Kita sudah memperoleh datanya, sudah kita total penerimaannya berapanya kita sudah dapat. Total penerimaan nelayan yaitu ini 426 juta. Total biaya tangkapnya 700 juta. Dan total ininya keuntungan bersihnya yaitu 400 juta, 400 miliar dari tahun 2020 hingga 2025. Nah, sekarang kita membuat pengelolaan berdasarkan hasil analisisnya. Pengelolaan berdasarkan
hasil analisisnya analisis yang kita lakukan ya guys. Nah, teman-teman, yang pertama tuh ada status pemanfaatan stok. Pemanfaatan stok ikan. Yang kedua, perpanjangan data. Yang ketiga, penerapan TAC yang seperti tadi kita lakukan perhitungannya. Yang keempat, pengendalian upaya tangkap. Pengendalian upaya tangkap. Oke, yang kelima, kita efisiensi alat tangkap. Yang keenam, itu dari aspek ekonomi. Usaha tangkap. Aspek ekonomi upaya tangkap. Oke, cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga kesalahan dari penjelasan yang saya lakukan. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih.